Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan Karimah, kajian Ramadan Muslimah. Sahabat Karimah yang dirahmati Allah, genap sudah umat Islam berpuasa selama sebulan penuh pada Ramadan tahun ini. Sebenarnya tidak hanya berpuasa, kaum muslim juga menjalankan berbagai ibadah seperti sholat tarawih, bersedekah, berupa menu berbuka maupun bersahur. Tadarus Al-Quran, mendirikan qiyamul lail, hingga i'tikaf menyambut malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian di hari ini, kaum muslimin dan muslimat telah tiba di hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Umat Islam pada hari ini memasuki hari kemenangan, sebab telah berhasil menahan lapar, dahaga, hawa nafsu, hingga segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Ramadan. Hanya itu, di hari Raya Idul Fitri ini kita juga kembali suci seperti layaknya bayi yang baru lahir. Sebab kita seorang muslim ketika berpuasa di bulan Ramadan, Allah juga menghapuskan dosa-dosa sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat Karimah, bulan Ramadan telah berlalu, umat Islam tidak boleh lalai dari perintah Allah. Seperti kita rutinitas saat bulan Ramadan yang senantiasa menjaga ketakwaan dengan menjalankan ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan, yaitu menjaga diri untuk senantiasa beribadah. Terlebih setelah Ramadan usai, bukanlah perihal mudah. Oleh sebab itu diperlukan tekad, keyakinan, dan iman yang kuat guna menghadapi tantangan baik karena pekerjaan maupun hawa nafsu. Hal yang harus kita lakukan sebagai umat muslim ialah istiqomah dalam beribadah. Sudah sering sekali kita mendengar kata istiqomah. Tahukah sahabat apa istiqomah? Istiqomah dapat kita maknai sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsisten dalam suatu hal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa istiqomah dalam beribadah, yakni kita harus konsisten dan teguh pendirian dalam melakukan ibadah. Tak mengalami kekurangan dalam intensitas ibadah, konstan dalam mengerjakannya. Namun sulit rasanya istiqomah beribadah dan ada saja yang menggoda. Disitulah cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat kesungguhan dari hambanya. Dan jika lulus, sudah pasti akan mendapat ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Lalu sahabat, bagaimana biar bisa terus istiqomah? Yang pertama adalah selalu berdoa pada Allah, karena istiqomah itu hidayah darinya. Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Maka teguhkanlah hatiku ya Allah di atas agamamu. Kemudian yang kedua adalah berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Yang ketiga, rutin beramal walaupun sedikit. Nah, amal yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit itu lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang langsung banyak namun hanya sekali. Maksudnya seseorang dituntun untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai Allah daripada amalan yang hanya sesekali dilakukan. Sahabat Karimah yang dirahmati Allah, cara untuk istiqomah dalam beribadah setelah bulan Ramadan yang keempat adalah rajin muhasabah, yaitu koreksi diri. Yang pertama, mengoreksi diri apakah lalai dari amalan wajib. Yang kedua, mengoreksi diri apakah masih melakukan perkara haram, atau mengoreksi diri dari kelalaian, ataupun mengoreksi yang diperbuat setiap anggota tubuh. Yang kelima, mengoreksi niat kita sebelum melakukan sesuatu. Baik, yang terakhir adalah memilih teman yang saleh dan lingkungan yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan meniru kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman akrab kita. Inilah makna istiqomah setelah bulan Ramadan. Inilah tanda diterimanya amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah itu. Maka silahkan menilai diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung dan diterima amal kebaikannya atau malah sebaliknya. Demikian sahabat karimah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.